billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. In this, our praise is for Allah. We praise Him to seek help and ask for forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the mischief of our actions. Whomsoever Allah guides, none can misguide. And whomsoever He allows to go astray, none can guide. Indeed, all praise is for Allah. We praise Him, seek His help, and ask His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of ourselves and the mistakes of our actions. Whomsoever Allah guides, none can misguide. And whomsoever He allows to go astray, none can guide. Have you witnessed that there is no good but Allah? Never happen. Not is His servant and messenger, after whom there is no prophet. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya, dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang tiada nabi setelah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Islam Islam Bataska, yang kami hormati Ketua Pelaksana serta penanggung jawab dari acara ini, Rizky Aditya dan Aila Syarifah. Di sini kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Sekolah SMA ITN Cara Islam. Juga kepada Ketua Pelaksana Multisfest 2.0 yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terlaksananya kegiatan ini. Dan tak lupa juga kami ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme dan semangat luar biasa dalam mengikuti rangkaian kegiatan lomba ini. Partisipasi sahabat Mutis adalah bukti nyata semangat juang dan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik, sekaligus menunjukkan bahwa sahabat Mutis semua memiliki potensi besar untuk berkembang dan juga berprestasi. Kepada para panitia nih yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Oh ya, sebelumnya ada yang kelupaan loh Kak. Ada apa tuh Kak? Menyapa sahabat Mutis yang ada di sini tentunya. Selamat pagi sahabat Mutis yang kami sangat banggakan, dan semoga sahabat Mutis selalu diberkahi di setiap langkahnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Zakia Darussalam dan ketiga rekan saya Karisa Alfaranaya. Saya Amira Nur Nabila. Saya Sufi Hadian. Kami di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara technical meeting hari ini. Insya Allah, pertemuan ini akan membantu sahabat Mutis untuk paham setiap detail teknis supaya tidak ada misinformasi. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan pelaksanaan lomba, mulai dari aturan, tahapan, hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing peserta. Nantinya, apabila ada hal yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya di kolom chat pada sesi tanya Kami jawab. berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan penuh perhatian dan disiplin, serta menjaga sportivitas selama kegiatan berlangsung. Semoga acara ini dapat membawa pengalaman berharga bagi setiap peserta dan menjadi ajang pembelajaran yang bermanfaat. Pertama-tama,
Kami akan mempersilahkan kepada koordinator acara Multispace 2.0 di SMA ITB Mutiara Islam, Bapak Sugeng Priyadi, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebagai salah satu sosok yang berperan penting dalam persiapan acara ini, kami yakin sambutan yang akan beliau sampaikan dapat memberikan arah bagi seluruh peserta dan panitia dalam menjalankan kegiatan ini. Pada Bapak Sugeng Priyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, Ana menggantikan Ustadz Aska selaku kepala sekolah yang ternyata belum hadir ya karena mungkin berhalangan. Ana udah konfirmasi beliau bisa hadir ya untuk acara ini untuk memberikan sambutan, tapi ternyata belum ada. Baik, pertama alhamdulillah acara ini bisa berlangsung. Ana selaku fasilitator dan pembina mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia atas kerja kerasnya untuk terlaksananya kegiatan ini. Kemudian yang kedua, Ana ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para peserta SMA Mutis Festival dalam acara lomba yang diselenggarakan oleh sekolah kami. Ini semua kita selenggarakan untuk meningkatkan kualitas generasi umat Islam menjadi generasi yang lebih berkualitas dengan diadakannya banyak lomba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dengan hal tersebutlah kalian berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka itu mari jaga sportivitas dan semua tunjukkan kemampuan kalian para peserta lomba dengan semaksimal mungkin. Dan terakhir, Ana ucapkan selamat berlomba. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khairan kepada Bapak Sugeng selaku koordinator acara yang telah memberikan sambutan hangatnya yang menumbuhkan motivasi dalam hati dan juga diri kita untuk menjadi lebih baik dan juga berprestasi dalam hal yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk beliau dalam mendengarkan. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan kepada Ketua Pelaksana Multispace 2.0 yaitu Riki Aditya. Sebagai salah satu sosok yang berperan penting dalam persiapan acara ini, kami yakin sambutan yang akan beliau sampaikan dapat memberikan arahan bagi seluruh peserta dan panitia dalam menjalankan kegiatan ini. Kepada Saudara Riki Aditya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Atta Dikri Akmala selaku Kepala Sekolah SMA ITB Mutiara Islam, dan yang saya hormati peserta lomba dan panitia lomba SMA Mutis Festival 2.0. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya selaku Ketua Panitia. Pertama-tama di hari yang cerah ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara technical meeting pagi hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan pada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke zaman yang beradab. Saya selaku Ketua Panitia SMA Mutis Festival 2.0 mengucapkan ahlan wa sahlan dan terima kasih pada hadirin yang sudah bersedia untuk hadir di acara meeting ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Tujuan diadakannya acara technical meeting ini yaitu untuk menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan lomba secara lebih lanjut. Jadi jika ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya ya.
Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya, perwakilan panitia, memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Riki Aditya yang telah memberikan sambutan. Ucapan serta pesan yang disampaikan memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk menjalankan acara dengan sukses. Barakallahu fikum, kita telah mendengar sambutan yang sangat hangat dari Ketua Pelaksana Acara Multispera Semarang. Ini ada apa nih Kak? Sepertinya sahabat mutis di sini sudah pada tidak sabar ya. Nah, tentunya kami akan memaparkan timeline dari acara Multispres 2.0 untuk mengetahui seberapa jauh perjuangan yang akan sahabat mutis tempuh ke depannya untuk menjadi pemenang. Saat ini, sahabat mutis telah berhasil menyelesaikan tahap registrasi dan sedang mengikuti technical meeting. Selanjutnya, karya-karya sahabat mutis sekalian dapat dikirimkan melalui link Google Drive yang akan dibuka mulai esok hari 11 November 2024 hingga 17 November 2024. Perlu diinformasikan kembali seperti yang telah diumumkan sebelumnya di grup, setelah mempertimbangkan jarak tempuh peserta menuju Mutiara Islam, kami memutuskan untuk membatalkan babak sebagai gantinya, seluruh peserta akan langsung maju ke babak final. Bagi peserta yang lolos ke babak final, pengumuman akan kami sampaikan pada 11 Desember 2024. Adapun jadwal kehadiran di Sekolah Mutiara Islam untuk babak final akan berlangsung pada 11 Januari 2025. Kandidat pemenang akan diumumkan pada 14 Januari 2025. Dan acara penutupan serta pembagian hadiah akan diselenggarakan pada 17 Januari 2025. Kami berharap semua peserta dapat hadir dan mengikuti setiap tahapan dengan baik. Lalu kami akan menyampaikan ketentuan umum untuk sahabat mutis di sini yang kami banggakan yang sebentar lagi akan menjadi pemenang. Ahwan ditunggu sebentar ya. Untuk ketentuan umum, pertama, peserta diharuskan mengikuti Instagram Sahabat Mutis. Yang kedua, peserta bersifat perorangan atau individu. Yang ketiga, setiap peserta hanya boleh mengikuti satu lomba. Yang keempat, kuota peserta sebanyak 50 peserta di setiap cabang lomba. Yang kelima, peserta wajib mengikuti technical meeting. Bagi peserta yang tidak hadir dianggap peserta didiskualifikasi dan dinyatakan gugur apabila terbukti curang. Yang ketujuh, peserta diharuskan beragama Islam dan menutup aurat. Yang kedelapan, peserta adalah siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kesembilan, peserta yang memasuki babak final diwajibkan datang ke SMA ITB Mutiara Islam. Yang ke-10, peserta dan pendamping peserta diharuskan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat selama acara berlangsung kualifikasi. Yang ke-12, peserta yang memasuki babak final diperkenankan untuk didampingi maksimal satu pendamping. Yang ke-13, keputusan juri tidak dapat diganggu. Dari yang kami sampaikan, apakah sudah jelas atau ada nih dari sahabat mutis di sini yang belum memahami dari ketentuan dan timeline-nya? Maka dari itu, kita persilakan saja nih untuk sahabat mutis bertanya, ya nggak sih? Nah, bener banget. Sahabat mutis bisa langsung kirim pertanyaan di kolom chat ya, dalam jangka waktu 5 menit dari sekarang.
Sobat Mutis, ada yang bertanya nih. Kak, Afwan izin bertanya, berarti kita membuat karyanya batas waktu dari tanggal 11 sampai 17 November ya, Kak? Gimana tuh? Iya, benar banget. Itu adalah jangka waktu yang udah ditentukan dari awal. Jadi bisa diikuti ya aturannya. Untuk MMHQ bisa ditanyakan setelah ketentuan lomba masing-masing dari PJ-nya ya. Ada yang bertanya lagi nih. Gestur ketika bercerita masuk ke dalam penilaian. Gimana tuh, Kak? Untuk PJ storytelling mungkin boleh jawab. Bismillah, insya Allah nanti untuk ketentuan lombanya ada pada saat pembacaan teknisnya ya. Nah, banyak yang bertanya nih tentang perlombaan dan juga ketentuan khusus dari perlombaannya. Insya Allah, untuk ketentuan khusus dari perlombaannya akan kami jelaskan setelah ini ya. Dan bertanya lagi nih, Bismillah, izin bertanya apakah lokasi untuk babak final akan diinfokan? Mana tuh, Kak? Insya Allah akan kami infokan lokasinya dan juga kami akan share log di Google Map. Nanti kalau misalnya kamu masuk final, kamu akan datang ke sekolah kami yaitu SMA Mutiara Islam di Cilengsi, Bogor. Apakah ada yang ingin bertanya kembali mengenai ketentuan umum? Baik, ada yang bertanya lagi nih, Kak. Bismillah, izin bertanya, Kak, untuk seragamnya bebas atau kita harus pakai seragam sekolah? Insya Allah untuk babak final nanti diharuskan memakai seragam sekolah ya, sahabat muti sekalian. Nah, hewan. Maaf, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apakah jurinya dipisah antara Akhwat dan Ikhwan? Akhwat dan Ikhwan? Nah, insya Allah untuk penjurian dari akhwat dan ikhwan itu akan dipisah ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya video kalian akan tersebar dan dilihat oleh ikhwan bagi perempuan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa untuk kelas seragam, apakah peserta diharuskan memakai cadar atau niqab?
Bagi yang memang bercadar atau berniqab boleh dipakai ya. Oh ya, sedikit info, kalau misalnya pakai seragam itu, kalau misalnya kalian masuk ke sini dalam keadaan babak final. Jika kalian membuat video penyisihan, itu tidak perlu pakai seragam ya, kalian bisa memakai baju bebas. Karena 5 menit sudah berlalu, kami akan lanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk pertanyaan yang lain bisa digabung dulu, nanti akan kami bahas. Setelah ini akan ada penyampaian ketentuan khusus dari masing-masing cabang lomba sahabat mutis ikuti tentunya. Dimulai dari apa aja sih? Yang pertama akan ada penyampaian dari cabang lomba MHQ oleh Kak Muhammad Rafiq Oktariandi. Dilanjut yang kedua akan ada penyampaian dari lomba poster tradisional oleh Kak Zahira Putri Zaindra. Yang ketiga akan ada penyampaian dari lomba storytelling oleh Kak Sisya Putri Riansyah. Dan yang terakhir akan ada penyampaian dari lomba pidato bahasa Arab oleh Kak Muhammad Mirza. Wah, mereka keren-keren banget gak sih? Iya, benar banget tuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada masing-masing panitia cabang lomba untuk menyampaikan informasi terhadap kesempatan sahabat mutis ini. Jangan lupa disimak dan dicatat dengan baik ya sahabat mutis. Satu langkah kecilmu bisa merubah potensimu sebagai pemenang nanti. Kepada Kak Muhammad Rafiq, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ana Muhammad Rafiq Oktariandi. Antum dan Antuna bisa panggil Ana Rafiq. Ana diberi amanah selaku PJ atau penanggung jawab dari Lomba MHQ Mutis Fest 2.0. Selanjutnya, izinkan Ana untuk menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan Lomba MHQ, khususnya untuk babak penyisihan. Yang pertama, di awal video, peserta diwajibkan mengucapkan salam serta memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama, kelas, asal sekolah sebelum membacakan surat yang telah ditentukan. Kemudian, poin kedua, peserta diharuskan menampilkan video minimal setengah badan serta memperlihatkan wajah dengan jelas. Kemudian poin ketiga, peserta diwajibkan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat atau disebut syar'i, seperti memakai peci, baju koko, gamis, jubah bagi ikhwan, atau memakai cadar bagi akhwat. Poin yang keempat, diharapkan peserta dapat menampilkan video dengan suara yang jelas dan lantang, serta tidak ada suara bising dari lingkungan sekitar apabila memungkinkan. Kemudian, poin yang kelima, peserta dilarang untuk membuka atau menyontek Al-Quran dalam bentuk media manapun. Poin keenam, peserta dilarang untuk dibantu oleh orang lain apabila terdapat kelupaan, kesalahan, atau kekeliruan tanpa sepengetahuan panitia ataupun dewan juri. Yang ketujuh, untuk peserta, ikhwan maupun akhwat membacakan surat Al-Jin dari ayat 1 sampai dengan 13. Saya ulangi lagi, untuk peserta ikhwan maupun akhwat membacakan surat Al-Jin dari ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian, poin yang ketujuh, pengumpulan video melalui form dengan format nama lengkap, asal sekolah, cabang lomba, ikhwan ataupun akhwat. Poin yang ke-8, kriteria pengambilan nilai yang akan diambil diantaranya. Yang pertama, adab dan sikap. Yang kedua, kelancaran atau kemungkinan hafalan Al-Quran. Yang ketiga, mampu untuk membaca sesuai dengan kaidah tajwid.
Yang keempat, mampu untuk membaca sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang kelima, nada dan irama dalam melantunkan bacaan Al-Quran. Poin yang kesembilan, keputusan juri mutlak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kesepuluh, peserta yang berhasil lolos ke babak final akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Sekian yang dapat Anda sampaikan terkait ketentuan lomba MHQ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Refik selaku panitia lomba MHQ. Selanjutnya, kepada Kak Zahira Putri Zaindra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutis, perkenalkan, nama aku Zahira Putri Zaindra sebagai PJ Lomba Poster. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya aku bacakan ketentuan dari lomba poster tersebut. Baik, jadi ketentuan lomba tersebut yang pertama adalah karya poster dibuat dengan menggambar manual di atas kertas A3. Kemudian yang kedua, karya poster dibuat dengan menggambar manual menggunakan teknik gambar tangan meliputi pensil, spidol, cat air, cat akrilik, atau media lainnya yang bersifat non-digital. Yang ketiga, karya yang diikuti merupakan karya original dan belum pernah dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil, serta harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain dan belum diikutsertakan dalam kompetisi lain. Kemudian, yang keempat, peserta bebas menggambar dengan teknik apapun. Yang kelima, karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, sadisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Karya poster tidak mengandung unsur makhluk bernyawa seperti orang dan hewan. Kemudian, tema desain poster terdiri dari beberapa pilihan tema nih. Yang pertama adalah global warming, dan yang kedua adalah daur ulang sampah. Kemudian, karya desain simpan dengan format nama, desain poster, nama peserta, dan asal sekolah. Kemudian, desain dibuat semenarik mungkin, berwarna, serta jumlah warna tidak dibatasi. Lalu, ada alat dan bahan untuk membuat poster itu bebas ya. Kemudian, isi poster harus sesuai dengan tema, mengandung makna informasi dan grafis visual yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami. Kemudian ada tidak mengambil dari sumber manapun, tidak mengandung plagiarisme. Apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. Peserta wajib membuat rekaman time-lapse selama pembuatan poster tersebut berlangsung. Kemudian, panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, di sini ada 3 aspek penilaian dalam lomba ini. Yang pertama, ada originalitas dengan poin nilai 30 poin. Kemudian yang kedua adalah tema, dengan kesesuaian tema dengan ketentuan lomba, itu bernilai 25 poin. Kemudian yang ketiga, ada desain, ide, kreativitas, keunikan dengan nilai 25 poin. Yang keempat, yang terakhir, ada isi kerapihan, kejelasan maksud tujuan dari poster, komunikatif, informatif, edukatif, dan provokatif dengan nilai 20 poin. Yang jika ditotalkan, semuanya akan menjadi nilai 100 poin. Sejauh ini, apa ada pertanyaan? Jika ada, boleh bertanya lewat kolom chat ya. Terima kasih kepada Kak Zahira Zaindra selaku panitia lomba poster tradisional. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Kak Sasha Gracia untuk dipersilahkan menjelaskan lomba storytelling. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutis, perkenalkan, aku Sasha Gracia Putri Riansyah sebagai penanggung jawab dari Storytelling Competition Mutis Festival 2.0, yang insya Allah akan menjelaskan teknik dan ketentuan dari lomba ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja yang pertama aku akan membacakan ketentuan lombanya. Ketentuan lomba yang pertama, peserta menampilkan video sesuai cabang lomba yang dipilih dari satu tema yang telah disediakan oleh panitia. Untuk tema umum perlombaan ini,
Untuk babak penyisihannya adalah The Story of an Inspirational Character's Journey atau kisah perjalanan seorang tokoh yang menginspirasi. Jadi, untuk tema ini, kalian menceritakan kisah perjalanan atau biografi seorang tokoh yang menginspirasi atau berpengaruh dalam bidang yang berkaitan dengan subtema. Dengan subtemanya yaitu education atau pendidikan dan health atau kesehatan. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga adalah video berdurasi minimal 4 menit dan maksimal 8 menit. Selanjutnya, pengambilan video harus memperlihatkan wajah, minimal setengah badan terlihat di layar dan berpakaian sopan. Selanjutnya, peserta diperbolehkan menggunakan media bantu seperti video latar belakang, background, dan properti lainnya. Selanjutnya, data dan sumber informasi yang digunakan bersifat relevan dan ilmiah. Selanjutnya, peserta diperbolehkan membaca dengan teks ataupun tanpa teks. Poin ini mempengaruhi nilai. Selanjutnya, peserta dilarang lip sync saat membacakan teks cerita. Kemudian, karya bersifat original dan belum pernah diikutsertakan dalam event atau perlombaan manapun. Selanjutnya, apabila ditemukan plagiarisme pada karya, penanggung jawab lomba berhak mendiskualifikasi peserta dan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, video dilarang menyinggung unsur sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Di awal video, peserta wajib memperkenalkan nama dan asal sekolah, lalu mengucapkan, "This video is only intended for participate in Mutis Festival 2024. Tautan video dikumpulkan ke dalam Google Form yang akan dikirimkan oleh penanggung jawab di grup WhatsApp. Selanjutnya, karya dikirimkan bersama dengan naskah cerita dalam bentuk PDF atau dokumen. Untuk format video, yaitu nama lengkap, sekolah, female, atau male. Untuk format naskahnya, nama lengkap atau sekolah. Nama lengkap dan sekolah. Maaf. Untuk kriteria penilaian terdiri dari 3 aspek dengan total nilai 100. Aspek yang pertama ada story yang mengandung konten atau theme, dan poin yang kedua ada general truth dengan total skor 20. Aspek selanjutnya ada performance dengan beberapa poin yaitu speaking skill, fluency, accuracy, body gestural, dan facial expression dengan total nilai 50. Dan aspek yang terakhir yaitu dari aspek video, yaitu ada script, video attractive, dan deadline-nya. Dengan total nilai 30, yang jika ditotalkan semuanya menjadi 100. Selanjutnya, tadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat muti sekalian terkait penggunaan cadar. Untuk penggunaan cadar bagi kalian peserta akhwat yang sedang menggunakan niqab, mohon saat membuat video untuk tidak memakainya, karena ekspresi wajah juga termasuk ke dalam penilaian. Insya Allah untuk karya peserta akhwat akan terjaga sebaik mungkin dan dinilai oleh akhwat juga. Tadi ada juga yang bertanya tentang gesture. Untuk body gestural juga masuk ke dalam penilaian. Dan ditegaskan kembali untuk pembuatan karya di babak penyisihan ini tidak perlu menggunakan seragam. Last but not least, aku berharap kalian yang mengikuti kompetisi ini untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kompetisi apapun, karena menang kalah itu urusan belakangan ya. Tapi kalau misalnya kalian melakukan yang terbaik, insya Allah akan Allah mudahkan dan puas dengan hasilnya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri aku pribadi dan syaitan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakillahu khairan untuk Kak Sesha atas penyampaian teknis khusus lomba storytelling. Nah, maaf untuk sahabat putih sekalian, karena Zoom Meet akan berakhir dalam beberapa menit ke depan. Jadi, kita boleh pindah link ke link baru yang sudah di-share di komunitas ya.
supaya kita bisa melanjutkannya tidak terputus nantinya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, karena kebanyakan sudah pada masuk link baru, mari kita lanjutkan acaranya. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknis perlombaan pidato bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Kak Mirza. Kepada Kak Mirza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para MC karena atas kesempatannya. Berhubung saudara Alfi Syahrin berhalangan untuk hadir, jadi Ana akan menggantikan beliau. Saya akan menjelaskan mengenai ketentuan lomba pidato bahasa Arab. Poin pertama yaitu serta menampilkan video sesuai cabang lomba yang dipilih dengan satu tema dari yang telah disediakan oleh panitia. Poin kedua, tema pidato bahasa Arab adalah birrul walidain atau perbuatan baik kepada orang tua. Poin ketiga ialah video berdurasi maksimal 5 menit. Poin keempat, pengambilan video harus memperlihatkan wajah peserta dan minimal setengah badan terlihat di layar. Poin kelima, peserta diharuskan menggunakan media pembantu seperti video latar belakang, background, dan properti lainnya. Poin keenam, peserta diperbolehkan membaca dengan teks ataupun tanpa teks. Poin ketujuh, peserta dilarang lip sync saat membacakan teks berita. Poin kedelapan, karya bersifat orisinil dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan manapun. Poin kesembilan, di awal video, peserta wajib memperkenalkan nama dan asal sekolah. Poin ke-10, tautan video dikumpulkan ke dalam Google Form yang akan dikirimkan oleh penanggung jawab di grup WhatsApp. Poin ke-11, karya dikumpulkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, peserta yang melanggar poin-poin di atas akan dikenakan pengurangan nilai. Selanjutnya, penetapan juara berdasarkan urutan nilai tinggi yang diberikan oleh juri. Selanjutnya, kategori pemenang lomba yaitu juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan melalui WhatsApp grup cabang lomba. Dan yang terakhir, ketentuan panitia dan juri mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya ialah ketentuan penilai. Di sini ada dua aspek. Total nilainya ada 100. Aspek pertama yaitu keterampilan berbicara, kelancaran, dan kerapian busana dengan nilai 50. Aspek selanjutnya ialah video. Kelancaran tubuh, raut wajah, dan daya tarik video dengan nilai 50. Jika ditotalkan, maka total nilai adalah 100. Sekian dari saya. Apabila adanya kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, mungkin saya hanya bisa menjawab sedikit karena saya hanyalah pengganti. Saya akan kembalikan pada MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mirza selaku panitia lomba pidato bahasa Arab. Dari ketentuan lomba yang telah dipaparkan tadi, jika ada yang masih belum memahami atau ada yang ingin dipertanyakan, bisa menggunakan kolom chat ya. Oh ya, sebelumnya kami akan menjawab pertanyaan yang dari link sebelumnya ya.
Untuk pertanyaan yang di link tadi, ada yang bertanya, Bismillah, untuk desain poster berarti nanti mengirimkan karyanya berupa video proses melukis timelapse dan berupa foto hasil jadinya ya. Kepada PJ poster boleh dijawab. Baik, untuk desain poster nanti itu dikumpulkannya berupa foto hasil jadinya itu benar, dan mengirimkan karyanya juga berupa video proses melukis timelapse itu juga benar ya. Jadi nanti mengirimkannya dua. Yang pertama itu video timelapse pembuatan proses si karyanya sama foto hasil jadinya. Nah, lalu dari link sebelumnya ada yang bertanya nih, Afwan Kak izin bertanya, katanya kan yang di MHQ diganti dalam bentuk video. Itu untuk pengiriman videonya cepet-cepetan atau gimana ya? Untuk Kak Refik silahkan dijawab. Untuk pengiriman video itu insya Allah akan berupa Google Form. Nanti akan kami sampaikan di grup MHQ terkait link Google Form-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian ada yang bertanya lagi, pengumpulan video itu surat Al-Jin dibaca Al-Quran atau dihafal? Mungkin Kak Refik bisa dijawab. Untuk pengumpulan video itu membacakan surat Al-Jin dari ayat 1 sampai ayat 13 itu menggunakan hafalan, bukan dibaca tanpa sepengetahuan dewan juri ataupun panitia. Sekali lagi melalui hafalan Al-Quran. Terkait MHQ kembali, ada pertanyaan, jadi gak ada semifinal tapi langsung semifinal ya? Dan gimana bentuk soal di final berapa soal dan apakah melanjutkan aja? Untuk babak final, insya Allah ada 5 soal. Untuk pertanyaan pertama di babak final nanti, pertanyaan pertama dan kedua itu melanjutkan ayat pada pertengahan surat. Untuk pertanyaan ketiga itu ayat pada akhir surat. Kemudian melanjutkan awal ayat surat setelahnya. Pertanyaan keempat adalah membaca satu surat, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, dan atau hingga dewan juri mengatakan cukup. Pertanyaan kelima adalah menetap surat yang dibacakan oleh dewan juri. Lalu ada yang bertanya lagi, untuk siswa atau santri yang di Mahat bagaimana teknik lombanya? Nah, untuk siswa yang ada di Mahat itu tetap sama teknik lombanya seperti yang lain. Jika nanti di final ada kendala, kami akan membuatkan surat izin untuk datang ke sekolah kami dalam acara lomba final kami. Terima kasih. Terkait storytelling, dari link sebelumnya ada yang bertanya, apakah boleh saat membuat naskahnya nanti akan dikoreksi terlebih dahulu menggunakan Google Contoh? Bismillah, sebelum Bismillah, kalau misalnya dikoreksinya menggunakan Google AI itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya dikoreksinya misalnya ke guru atau ke English tutornya itu boleh. Untuk storytelling ini ada yang menanyakan lagi. Terkait lomba storytelling, aku ingin menanyakan untuk tema menceritakan perjalanan tokoh yang menginspirasi itu untuk yang umum kan ya, bukan untuk semifinal nanti? Iya, itu untuk tema babak penyisihan. Lalu ada yang bertanya lagi terkait dengan MHQ. Afwan, karena di sini kendala sinyal, kapan pengumpulan video MHQ? Syukran. Silakan dijawab. Pengumpulan video itu dimulai dari tanggal 11, yaitu besok, hari Senin, sampai dengan tanggal 17 November 2024. Ada yang bertanya lagi, Afwan Kak, pengumpulan foto poster apakah harus menunjukkan muka? Silakan dijawab. Baik, untuk pengumpulan posternya itu nanti tidak perlu mengumpulkan foto muka juga ya. Jadi nggak usah foto posternya saja.
Terkait storytelling, apakah videonya boleh diedit dengan animasi atau tulisan-tulisan seperti itu? Untuk storytelling ini teknisnya itu seperti berbicara di depan umum ya. Tapi kalau misalnya animasi atau tulisan-tulisan editnya ini hanya untuk menambah kemenarikan video itu boleh ya. Ada yang bertanya juga untuk pidato, bolehkah diedit dengan animasi? Boleh untuk mengedit ini animasi, asalkan tidak adanya hewan yang bermakhluk ataupun yang bermakhluk dan sebagainya. Sekian. Kemudian ada yang bertanya lagi terkait lomba storytelling untuk tema menceritakan perjalanan tokoh yang menginspirasi itu untuk yang umum kan ya, bukan untuk semifinal nanti. Iya benar. Itu untuk tema babak penyisihan. Ada yang menanyakan untuk poster, apakah harus buat 2 kali untuk final? Untuk finalnya tidak buat 2 kali ya, jadi kalau masuk final nanti hanya mempresentasikan karya tersebut saja, tidak buat poster 2 kali. Terima kasih. Terkait MHQ kembali, video MHQ Ahwat yang bercadar berarti pakai cadar ya? Silakan dijawab. Oke, Akhwat mungkin aksanya tidak usah, karena kan nanti kan pengumpulan video yang akhwat itu kan ke juri yang akhwat. Jadi insya Allah untuk keamanan atau privasi kan dijamin. Dan juga untuk pengambilan nilai seperti makhrajul huruf, sifatul huruf, dan kaidah tajwid akan lebih terlihat apabila cadar dibuka. Sekian. Untuk storytelling ada yang bertanya lagi, Afwan Kak untuk final storytelling membawakan tema apa ya Kak? Syukran. Untuk tema babak final storytelling itu nanti akan disampaikan lagi ya. Untuk pidato ada yang bertanya, apakah cukup dikirim video atau dikirim beserta teksnya juga? Pidato diharapkan untuk mengirimkan keduanya, itu video dan teksnya. Lalu ada yang bertanya lagi, Afwan yang akan masuk ke sesi final itu berapa ya? Nah, insya Allah yang akan masuk ke sesi final itu ada 10 orang per lombanya. Terima kasih. Untuk pidato ada yang bertanya lagi, tema babak penyisihan dan final sama atau beda Kak? Untuk tema babak penyisihan dan babak final berbeda. Babak seperti yang dijelaskan tadi, babak penyisihan temanya lebih walidain, dan untuk babak final nanti akan diinfokan oleh PJ-nya. Terima kasih.